Hati dan jiwa terpanggil, teguh menyatu terpadu, tergerak berkarya, torehkan prestasi. Hadirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan, guru penggerak, kembangkan keterampilan. Waalaikumsalam. Masuk, Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Silakan. Gimana kabarnya, sehat pagi ini? Semangat ya Bu, puasa. Walaupun umur tua, semangat tetap muda. Iya, wis luar biasa Ibu ini. Iya. Jadi gini Bu, ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru pembina angkatan 7. Ada tugas di mana saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan Ibu sebagai kepala sekolah saya akan mengawalinya dari Ibu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu bisa menjawab. Ya, pasti bisa. Bisa dimulai nih Pak ya, silakan. Iya. Jadi begini Bu, selama ini nih bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Yang jelas kita melihat sudut pandang kasus tersebut. Apakah kasus tersebut melanggar hukum? Seandainya kasus tersebut melanggar hukum, maka tentunya salah. Benar, melawan salah. Kalau dia memang kasus tersebut benar, maka benar melawan. Itulah yang kita sebut dengan kasus tersebut. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini sulit. Kami bisa. Karena begini, yang jelas dua-duanya sangat diharapkan ya, tapi kita harus memilih. Dari dua kasus tersebut, kita lihat, kita pilih yang mana kasus tersebut tentunya sangat menguntungkan orang banyak, dan kita harus lebih dahulu kita membandingkan antara dua kasus tersebut, walaupun kasus tersebut sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Tapi kita pilih yang jelas, kita pilih kasus tersebut untuk menguntungkan orang banyak dan tidak merugikan orang. Pertanyaan berikutnya Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya, yang jelas kita mencari penyebab permasalahan. Dan kita tahu sebagai masyarakat
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa? Ada masalah tersebut masalah ringan ya, kemudian ada juga masalah berat. Kalau masalah ringan itu ya sudah tidak bisa kita putuskan ya. Kalau ada masalah berat ya kita cari di langkah-langkah tersebut yang tentunya kita bisa antara masalah ini Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dan bisa berdiri sendiri ya sekolahan ini. Kalau ada kepala sekolah, tidak ada murid dan tidak ada guru, ya bukan kepala sekolah namanya ya. Tentunya selama ibu menjadi kepala sekolah, ya, tentu sangat membutuhkan orang lain, terutama guru-guru itu. Dari situlah tempat ibu menimbang, memutuskan masalah. Karena tentu dengan pemikiran guru-guru yang ada atau yang ada atau dengan wali-wali murid yang kita nama guru dalam sekolah ya kita sangat membutuhkan. Ibu tidak bisa berpikir ini sudah dipenuhi pertanyaan terakhir itu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik dari pengalaman ini mengambil keputusan dilema etika? Jadi sebagai pemimpin dari kita sana Bu memang ya dia dan memang kalau mendidik di filosofi itu ada jalan cara bahwa seorang pemimpin itu semacam pemimpin gitu ya bisa memberikan teladan yang baik. Maju Mangun Karso di tengah selalu memberikan dukungan dan pemilihan daya di belakang selalu mendorong kebaikan. Luar biasa sekali itu, alhamdulillah. Jawaban yang nanti bisa saya contoh, saya bisa teladani seandainya nanti sebagai pemimpin sebuah pembelajaran itu di kelas, terutama di kelas sebagai guru itu pemimpin pembelajaran untuk anak didik. Terima kasih sekali Bu, puasa-puasa sudah meluangkan waktu. Semoga Ibu selalu sehat, berkah, semua dimudahkan urusannya. Sama-sama ya kita saling mendoakan semoga sekolah kita selalu sehat sehingga bisa menceritakan anak-anak. Ya, yang intinya begini, semua itu lebih baik kita 1-2 langkah tetapi kita praktek daripada kita banyak saja yang bisa ibu sampaikan, yang bisa berikan. Mudah-mudahan apa jawaban dari ibu tadi bisa bermanfaat untuk sendiri dan untuk jenjang karir ke depan dan itu pasti dilakukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Iya Pak ya. Yuk silakan duduk Bu. Alhamdulillah.
Iya. Ya, alhamdulillah luar biasa ini di bulan Ramadan masih tetap semangat sehat ya Pak. Iya. Iya. Jadi ini Pak, saya ingin menyampaikan kedatangan saya. Untuk yang pertama, ini saya silaturahmi Pak. Iya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Oh, iya. Ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, saya memilih Bapak untuk saya wawancarai terkait dengan tugas tersebut. Siap. Berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak, dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan nanti mohon dijawab juga ya. Insya Allah. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Begini, selama ini saya melihat bahwa kasus-kasus dilema etika itu yang kadang-kadang itu kita lihat kasusnya adalah benar melawan benar, di mana itu terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara kasus-kasus itu, pilihan tersebut. Yang keduanya benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan benar atau salah. Kemudian nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, ini repot juga. Ya, sebelum kita mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu kita lakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Kita mengambil data-datanya, siapa yang terlibat, terus kita menganalisa benar dan salahnya, kemudian kita membuat alternatifnya atau solusinya dalam membuat keputusan dan melihat lagi keputusan yang setelah itu baru kita untuk direfleksikan. Luar biasa sekali Pak jawabannya ya. Ini untuk pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Masih semangat ya Pak ya. Masih tahu. Kemudian apa nih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Selama ini kami ataupun saya dalam mengambil keputusan langkah-langkahnya itu yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam hal-hal tersebut atau kasus tersebut, kemudian menganalisis benar salahnya, dan setelah itu membuat alternatif atau solusi dalam membuat keputusan, dan masih juga melihat lagi keputusan itu secara keseluruhan. Iya, Pak, ini akan mengambil prosedur Iya. Pak ya. Kemudian apa nih Pak hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini yang kami anggap efektif itu ada beberapa hal. Hal-hal efektif itu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah dulu. Kita telaah dulu kasus-kasusnya atau permasalahannya apa, terus siapa-siapa yang terlibat, yang sifatnya lebih urgent, kemudian dan kita mengadakan tindak atau mendadakan dan meniadakan dan ada apa tidaknya kasus dilema tersebut dalam alternatif atau kita carikan solusinya, benar apa enggak, kita tepas apa enggak. Punya nih Pak pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki tata kala nih Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam mengambil keputusan itu, kalau jadwal secara langsung itu kadang-kadang tidak ada. Tapi dalam mengambil keputusan dalam etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus,
tetapi ada waktu tertentu atau tata kelola dengan mengambil atau mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus tersebut, dilematika itu maksudnya yang ada baik secara formal maupun non formalnya. Iya, jadi nggak ada jadwal tapi Iya, nggak ada kalau jadwal khusus. Iya, nggak ada jadwal Tapi khusus. kami punya Langsung gitu ya Pak, langsung menyelesaikan di tempat gitu langsung di ya. tempat. Bagus itu ya. Kemudian adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Adapun yang membantu ataupun yang mempermudah dalam kasus orang itu dalam mengambil keputusan penyelesaian dilematika, Bu ya. Seseorang yang kami anggap untuk membantu adalah seorang atau faktor yang mempermudah membantu mengambil keputusan tersebut adalah orang-orang yang terlibat, yaitu orang-orang yang secara profesional yang menghargai dan menerima keputusan langsung dari atasannya. Oh iya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, luar biasa sekali jawabannya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Maaf Bu, tadi ada yang Iya, telepon. tidak apa-apa. Jadi saya ulangi Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak, diangkat nggak apa-apa Pak. Ya, saya ulangi ya Pak, ini Iya, iya. pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Setelah kami melaksanakan ataupun menjalankan dari beberapa keputusan ini, jadi pelajaran yang kami petik adalah dalam pengambilan keputusan harus banyak yang menganalisa kasus. Tidak cukup kita sendiri, Iya. tapi harus banyak menganalisa. Yaitu juga banyak mempertimbangkan, karena tidak mungkin akan dapat membuat puas dari berbagai pihak. Iya. Ada yang puas, ada yang tidak, ada yang senang, ada yang tidak juga. Kemudian karena tidak mungkin akan membuat puas semua pihak itu yang terlibat, oleh karena itu harus kita siap menerima keputusannya. Ya, kita harus siap. Kita saling menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Dan saya lebih menjadi lebih bijaksana gitu, dalam mengambil keputusan permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat atau yang terbaik. Iya, ya Allah, luar biasa sekali jawabannya nih Pak ya. Mau sampai di pertanyaan terakhir luar biasa sekali dengan jawaban Bapak sebagai seorang pemimpin ini Pak ya. Iya, harapannya sebagai pemimpin yang bijaksana ini Pak ya, Bapak ya dapat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di mana ada ingat sosong turodo itu Pak ya. Jadi Bapak sebagai pemimpin memberikan teladan yang baik, kemudian ingat somangun Madya Mangun Karso dan Tuturi Handayani ya Pak. Semoga dapat menerapkan ke depannya Pak, bisa saya jadikan role model Bapak ya. Iya, luar biasa sekali. Jadi terima kasih atas jawabannya, sudah mengganggu waktunya ini Pak ya. Terima kasih sekali ini Pak ya atas jawaban-jawabannya. Siap. Satu saat kalau memang masih diperlukan kita siap lagi untuk siap. untuk demi pelaksananya pendidikan kita. Jadi ini saya mohon pamit nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. hati dan jiwa
hadirmu sangat dinanti. Karya